Selamat datang kembali semuanya. Kali ini kita memasuki tipe data yang lain pada Python, yaitu list. List merupakan salah satu struktur data pada Python yang mutable atau dapat diubah dan memiliki elemen yang berurutan. Setiap elemen di dalam list dapat juga disebut sebagai item. Mendefinisikan suatu list pada Python adalah dengan menggunakan tanda kurung siku, dan setiap elemen dipisahkan oleh tanda koma. List dapat menggunakan seluruh tipe data pada Python. Contohnya adalah seperti pada di bawah ini yang meliputi integer, float, string, dan boolean. Seperti halnya string, list pun dapat mensupport indexing dan slicing. Selain itu, list pun dapat dibuat nested, artinya ialah membuat list di dalam list. Untuk memahami dalam menggunakan list pada Python, mari kita buka Jupyter Notebook. Pada bagian ini kita akan memasuki contoh yang pertama, yaitu dengan membuat list, kedua indexing dan slicing pada list, yang ketiga metode atau fungsi yang spesial yang terdapat pada list, dan terakhir adalah nesting list atau list di dalam list. Yang pertama, misalkan kita memiliki contoh list sama dengan angka 1, 2, 3. Nah, selain itu kita pun dapat menggunakan tipe data yang lain, tidak hanya integer, misalkan merah, selanjutnya angka integer 4, float, dan terakhir boolean. Selanjutnya kita execute lagi untuk memastikan, dan hasilnya adalah ini, merah 4, 5.677, dan true. Selain itu kita pun dapat menghitung ada berapa elemen di dalam list. Caranya dengan menggunakan fungsi yang sama ketika kita menghitung elemen pada bagian sebelumnya, yaitu pada string. Pada list pun sama, dengan menggunakan metode len dan masukkan variabel atau objek tersebut. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kita memiliki 4 elemen, 1, 2, 3, dan 4. Pada bagian ini kita akan mencoba untuk menggunakan fungsi index dan slicing pada list. Misalnya kita memiliki list yang lain, list 1 sama dengan akan ABC, AGA, satu list 8, 7, 7 lagi atau 9 misalkan ya. Enter. Lalu untuk indexing, misalkan kita ingin mengambil indeks yang indeks 0 atau indeks pertama, yaitu caranya list 1, enter. Jadi kita masukkan indeks dari elemen tersebut. Misalkan kita ingin nomor 9, misalkan berarti kita isi, ingat Python dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3. 9 berarti di sininya adalah 3. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk slicing pun sama. Kita ambil variabel list 1, lalu misalkan kita ingin memotongnya dari indeks 1 menuju yang terakhir atau 9. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Dimulai dari 8, 7, 9. Sama halnya jika kita ingin memulai dari belakang, misalkan yang berisi itu dari 0 hingga ke 1 misalkan ya, atau 2. Lalu angkanya adalah ini ya, 0 dan 1. Ingat bahwa ketika pada posisi stop untuk slicing, itu artinya posisi tersebut tidak masuk di dalam kategori slicing. Selain itu, list pun dapat menggabungkan atau dapat menambahkan suatu elemen dengan metode concatenation seperti pada string. Misalkan kita memiliki list 1 tersebut ya, yang telah kita definisikan sebelumnya, ditambah dengan elemen baru. Nah, ingat bahwa di sini adalah harusnya tanda kurung siku, bukan kurung keriting. Enter, maka hasilnya adalah seperti ini. Secara default, Python akan menambahkan pada bagian elemen terakhir. Namun jika kita menggunakan metode concatenation seperti ini, list yang pertama ini sebenarnya dia tidak berubah ya. Masih sama seperti
sebelumnya. Namun karena kita menambahkannya pada perintah yang ini, maka elemen baru tersebut akan masuk ke sini. Nah, caranya untuk membuat list yang memiliki elemen baru, kita harus mendefinisikan objek lain. Misalkan list 2 sama dengan list 1 ditambah elemen baru, maka ketika kita memanggil list 2, elemen baru tersebut sudah termasuk di dalam anggotanya. Selain itu, kita pun memungkinkan untuk menduplikasi dari list tersebut. Misalkan kita ingin menduplikasi list 1 menjadi 2 kalinya, caranya adalah kita panggil objek yang terdapat list pada anggotanya, lalu dikalikan dengan berapa, tergantung berapa kali Anda menginginkannya. Yaitu seperti ini, list dikali 2, maka dia akan menduplikasi 1, 2. Selain itu, kita pun dapat menggabungkan dari beberapa list. Misalkan kita memiliki list 1, memiliki nilai 1, 4, 5, 7. Selanjutnya, list 2 sama dengan 9, 7, 5. Lalu execute. Nah, kita memiliki misalkan list 3. List 3 sama dengan list 1 ditambah list 2 ya. List 1 ditambah list 2. Nah, lalu ketika kita memanggil list 3 tersebut, hasilnya adalah penggabungan antara list 1 dan list 2. Dapat dilihat di sini, ini adalah anggota list 1 dan ini adalah anggota list 2 di dalam satu variabel yang baru. Dengan sifatnya yang mutable, artinya list, dapat diubah isinya, sehingga memungkinkan untuk mengubah suatu elemen yang kita inginkan. Misalkan kita ingin mengubah elemen pada indeks yang 0 atau angka 1 di sini, kita dapat mengubahnya dengan cara list 3, ya, karena ini merupakan anggota list 3, lalu Anda sebutkan indeks mana yang ingin Anda ubah, yaitu indeks 0. Selanjutnya, Anda dapat mengubahnya dengan angka yang Anda inginkan. Misalkan yang tadinya 1, kita akan ganti dengan angka 3. Oke, setelah itu kita panggil kembali list 3 tersebut, dan hasilnya angka 1 tersebut telah tergantikan oleh angka 3. Kita pun dapat menambahkan elemen baru pada list tanpa perlu membuat variabel baru. Artinya adalah seperti ini, yang saya tunjukkan untuk lebih mempermudah, yaitu dengan menggunakan metode atau fungsi spesial yang terdapat pada data list. Oke, untuk melihatnya kita tambahkan titik, setelah itu tekan tab. Di sini ada beberapa metode yang terdapat pada tipe data list, yaitu mulai append, clear, reverse, remove, sort, dan lain sebagainya. Untuk menambahkan elemen baru, fungsi atau metode yang digunakan adalah append. Kan list 3 kita ingin append sesuatu, misalkan baru ya, sesuatu baru, enter, lalu ketika kita mengeksekusi list 3, akan ada anggota baru pada bagian yang paling belakang. Secara default, Python akan menambahkan yang belakang terlebih dahulu. Selain itu, kita pun dapat menghilangkan elemen list. Misalkan kita ingin menghilangkan angka 5, maka kita dapat mengeksekusinya dengan cara memanggil objek list tersebut, list 3, lalu menggunakan fungsi pop. Ini. Nah, setelah itu, dalam kurung, Anda masukkan indeks berapa yang ingin dihilangkan. Misalkan kita ingin menghilangkan angka 7, berarti indeks 0, 1, 2. Maka Anda masukkan angka 2 di sini, enter, outputnya akan memberitahukan kepada Anda angka 7. Ini artinya bahwa angka 7 telah hilang dari anggota list 3. Untuk memastikannya, kita panggil kembali list 3. Dapat dilihat bahwa setelah angka 5 tidak ada angka 7 lagi, langsung ke angka 9 ya di sini. Secara default, jika kita tidak mengassign angka indeks pada fungsi pop di sini, maka Python akan mengambil elemen terakhir, yaitu elemen ini baru. Untuk lebih jelasnya, mari kita eksekusi list 3, pop, biarkan seperti ini.
Ya, seperti ini, lalu enter. Nah, ini menandakan bahwa baru hilang dari anggota list. Seperti ini hasilnya. List pun memiliki fungsi untuk mensortir suatu angka atau huruf dari angka yang paling kecil menuju angka yang paling besar. Misalkan seperti ini, list 3 dot sort. Maka dia akan dimulai dari angka yang terkecil dulu hingga angka yang terbesar. Execute, enter. Dapat dilihat bahwa di sini angkanya dimulai dari 3, 5, 5, 5, 7, baru angka 9. Selain itu, kita pun dapat membalikkan urutannya dengan cara list 3 dot reverse. Enter atau execute. Lalu kita panggil kembali list 3 di sini. Maka dia akan dimulai dari angka yang paling besar, yaitu angka 9, hingga yang paling kecil, yaitu angka 3. Yang terakhir kita akan memasuki contoh untuk nested list, yaitu list di dalam list. Misalkan kita memiliki 3 buah list A, yang isinya berupa integer 1, 2, 3. Selanjutnya list B, yang memiliki nilai 3, misalkan 4, 5, dan 6. Yang terakhir, list C sama dengan 7, 8, 9. Setelah itu execute. Selanjutnya kita akan membuat matriks dari kumpulan list tersebut. Matriks sama dengan dalam bentuk list A, list B, dan list C. Seperti ini. Execute. Ketika kita memanggil matriks, maka kita dapat melihat bahwa ada list 2, 3 di dalam list. Bagaimana cara indexing pada kasus seperti ini? Misalkan kita menginginkan untuk mengambil indeks yang di sini, nomor 4 ya. Kita ingin mengambil elemen nomor 4 pada list yang kedua atau pada indeks list nomor 1. Mula-mula kita akan menggunakan atau kita akan memanggil elemen kedua terlebih dahulu, yaitu indeks nomor 1. Ya kan? Di sini kan nomor indeks 1, indeks 1. Di sini kan kita mulai indeks 0, indeks 1, dan indeks 2. Nah, ketika kita ambil indeks 1, maka hasilnya adalah 4, 5, dan 6. Untuk mengambil angka 4 pada kasus ini, maka kita akan memanggil 2 kali. Yang pertama adalah indeks pada list yang besar atau yang di luar. Lalu Anda masukkan indeks yang ada list di dalam. Ya, di sini berarti angka 4 mewakili indeks nomor 0, 1, 2. Sehingga kita masukkan angka di sini 0. Ketika di-execute, maka akan muncul angka 4. Nah, mungkin hanya sampai di sini mengenai perkenalan tipe data list. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe data yang lain, yaitu dictionary.